Oke, kali ini kita akan melanjutkan series tentang membantu si kurus dalam menaikkan berat badan. Mari kita bahas. Sebelumnya kita telah membahas pola pikir, pola makan, dan pola latihan. Jadi kalau kalian belum menonton video tersebut, tonton video itu terlebih dahulu. Jangan tonton video ini dulu. Linknya ada di deskripsi. Jadi kali ini kita akan membahas lanjutan videonya, yaitu pola istirahat. Apa itu istirahat? Ya seperti yang kalian tahu, istirahat adalah merilekskan tubuh kalian dari aktivitas yang ada di dunia ini, atau kalian menyebutnya dengan tidur. Sebenarnya tidak istirahat tidak hanya tidur saja. Kalian diam seperti ini tidak melakukan apa-apa juga itu namanya istirahat. Tapi kita akan membahas istirahat tentang tidur di malam hari. Kita mulai dari berapa jam waktu istirahat yang terbaik. Jadi kalian tidur minimal 6 jam, 6 sampai 8 jam adalah yang terbaik. Pola istirahat bukan hanya sekedar tidur. Ada namanya kualitas tidur. Jadi kualitas tidur lebih penting daripada jam tidur. Contoh, apakah kalian pernah tidur hanya 4 jam saja di malam hari? Mungkin karena kalian kecapean atau apa, kalian tidur sangat lelap, dan di pagi hari kalian merasa sangat-sangat segar dan bugar dan sangat bersemangat menjalani aktivitas di pagi hari. Apakah kalian pernah seperti itu? Itu artinya tidur kalian kualitasnya sangat baik daripada kalian tidur 8 jam tapi baru bangun kalian merasa ngantuk, kalian merasa lelah, kalian tidak bersemangat. Itu kualitasnya pasti buruk. Jadi kualitas tidur adalah paling penting. Jadi meskipun kalian hanya bisa tidur 5 sampai 6 jam saja, tapi jika kualitasnya baik, itu lebih bagus daripada tidur 8 sampai 9 jam tapi kualitasnya buruk. Misalnya kalian tidur 8 sampai 9 jam tapi di jam 3 pagi kalian bangun untuk kencing, lagi kalian tidur jam 6 kalian bangun untuk kencing, lagi kalian tidur jam 8 kalian baru bangun lagi. Jadi kualitasnya nggak bagus. Bagaimana cara meningkatkan kualitas tidur supaya minimal lah kalian bisa tidur 6 jam dengan kualitas yang baik, atau kalian bisa 8 jam dengan kualitas yang baik? Itu lebih bagus. Jadi bagaimana cara meningkatkan kualitas tidur? Caranya cukup simpel tapi sangat sulit diterapkan. Pertama, jangan bermain HP di tempat tidur. Kenapa? Karena begini mindsetnya. Alam bawah sadar kita bekerja secara otomatis. Jika kalian bermain handphone di tempat tidur, maka pikiran kita akan memproses bahwa tempat tidur adalah tempat untuk bermain game. Tempat tidur adalah tempat untuk melihat sosial media, bukan tempat untuk tidur. Jadi pikiran alam bawah sadar kita akan men-setting pikirannya seperti tersebut. Jadi jangan pernah bermain HP di tempat tidur. Jika kalian ingin bermain handphone, duduk. Jangan di tempat tidur, jangan tiduran, duduk. Pokoknya tempat tidur itu hanya untuk tidur. Atau kalian menonton YouTube supaya cepat ngantuk, itu tidak masalah. Tapi jangan bermain game di tempat tidur, jangan buka sosial media supaya kualitas tidur kalian meningkat. Atau jika kalian bisa 1 jam sebelum tidur, jangan bermain HP. Matikan semua handphone jika kalian bisa. Itu lebih baik. Kenapa? Karena handphone itu mengandung radiasi. Aku tidak mengerti juga, kalau salah bisa disalahkan. Tapi handphone mengandung radiasi yang bisa mengganggu kualitas tidur kalian. Jadi jika kalian bisa, matikan handphone saat kalian tidur. Oke? Jangan dinyalakan. Apalagi ditaruh di samping kepala kalian, itu sangat tidak bagus. Yang kedua, jangan minum terlalu banyak air sebelum tidur. Kenapa? Karena jika kalian terlalu minum banyak air sebelum kalian tidur, maka akan banyak kemungkinannya kalian akan terbangun hanya untuk kencing. Kita tidak ingin itu. Kenapa? Karena seperti yang aku bilang tadi, kualitas tidur kalian akan sangat buruk jika kalian bangun di tengah malam hanya untuk kencing. Itu tidak baik untuk kualitas tidur. Jadi sebisa mungkin jangan minum terlalu banyak air atau cairan di malam hari. Makanan juga sama, supaya kalian tidak kebelat buang air besar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang begadang. Apakah begadang mempengaruhi pertumbuhan otot? Jawabanku adalah ya, sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena human growth hormone kita dirilis dalam tubuh itu di antara jam 10 sampai jam 11 kalau tidak salah. Jadi kalau bisa kalian tidur harusnya di bawah jam 10 supaya saat jam 10 saat hormon kita rilis, dia langsung memperbaiki tubuh kita. Jadi kalau kalian begadang jam 10 dia mau rilis, nggak bisa. Kenapa? Karena kalian tidak istirahat. Hormon itu harus istirahat baru dia rilis. Tapi jika aku bekerja bagaimana? Nah, kalau kalian bekerja itu tidak masalah.
Oke, jadi seperti lagu remaja, begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Oke, jadi kalau kalian bekerja tidak masalah. Yang penting jam tidur kalian sama setiap harinya. Jika kalian bekerja dari shift malam, misalnya kalian pulang jam 5 pagi, ya kalian harus tidur sama persis setiap harinya jam 5 pagi. Maka tubuh kalian akan beradaptasi dengan jam tidur tersebut. Nah, yang sulit itulah begini. Sekarang kalian shift malam, besok kalian shift pagi lagi, nah itu sangat susah. Bagaimana caranya? Aku nggak tahu caranya, jujur. Tidur di jam sama setiap harinya. Misalnya kalian suka tidur jam 12, tidur jam 12 setiap harinya. Tapi jika kalian tidak memiliki kesibukan atau bekerja, aku harap jangan begadang. Jam 12 adalah jam yang paling telat untuk tidur. Di atas itu sudah tidak efektif. Bang, kalau malamnya tidur 4 jam, siangnya 3 jam, apa boleh? Nah, aku peringatkan sekali lagi, tidur malam dan tidur siang itu keefektivitasnya berbeda, tidak bisa digabungkan. Tidur malam adalah tidur yang paling baik. Tubuh kita diciptakan siang beraktivitas, malam beristirahat. Jika kalian siang istirahat dan malam beraktivitas, itu sudah melawan hukum kodrat alam manusia. Manusia diciptakan untuk tidur di malam hari, kecuali bekerja kalian ya gimana lagi kan. Tapi jika kalian ingin fokus membangun otot, kalian harus minimal sekali 6 jam tidur. Dan aku sangat jarang sekali tidur siang. Kenapa? Karena jika aku tidur siang, takutnya akan mengganggu jam tidur malam hari. Karena misalnya kalau kita tidur siang 1-2 jam, malamnya kita biasanya begadang. Dan aku sangat tidak mau. Bang, kalau sudah terlanjur begadang saja, bagaimana cara mengubah jam tidurnya? Nah, aku juga pernah mengalami hal tersebut. Cara mengubahnya cukup susah. Serius, cukup susah. Tapi bukan mustahil. Caranya gampang. Kalau kalian bisa begadang sampai jam 3 dan bangun jam 9 pagi, caranya adalah ada 2 cara. Cara pertama, jangan tidur 1 hari full. Ngantuk, sangat mengantuk. Pasti sangat mengantuk. Nah, keesokan harinya kalian tidak boleh tidur. Baik tidur siang, tidur sore, tidak boleh. Kalian harus bertahan 1 hari penuh. Misalnya kalian biasanya tidur jam 3 pagi, jangan tidur sehari. Sampai jam 6 pagi itu pasti mengantuk sekali, aku yakin. Dan besoknya pasti akan bisa tidur, nggak langsung tidur jam 9, mungkin jam 12 kalian tidur 12 malam. Nah, itu sudah kemajuan. Besoknya harus bangun pagi, tidur jam 12, bangun jam 6. Jadi siklusnya harus diubah secara pelan-pelan sekali. Nah, kalau sudah siklusnya berubah, jangan begadang lagi, nanti sangat susah mengubahnya. Cara kedua lah, kalian bisa menggunakan cara yang sering ku pakai. Alarm selalu di setel di HP ku jam 8 pagi, setengah 8 pagi. Jadi aku selalu bangun setengah 8. Jam berapapun kalian tidur, harus bangun jam setengah 8. Nah, itu caraku. Misalnya aku tidur jam 3 pagi, aku harus bangun jam setengah 8 tetap. Misalnya tidur jam 6 pagi, aku harus bangun jam setengah 8 tetap. Kenapa? Karena itu namanya kedisiplinan. Sangat susah. Aku tidak mau lagi seperti dulu. Dulu aku tidur bisa jam 4 pagi. Itu sangat buruk untuk kesehatan, untuk otot, untuk performa latihan. Itu sangat buruk sekali. Jadi aku tak mau kembali ke masa-masa itu. Jadi jam berapapun aku tidur, bangunnya harus jam setengah 8 jika di diriku, oke? Jadi alarm selalu bangun. Kalau alarm berbunyi dan kalian tidak bisa bangun, suruh orang tua kalian bangunin. Kalau kalian tidak tinggal bersama orang tua, ya susah, gimana lagi? Alarm nggak bisa, orang tua nggak ada, ya gimana caranya? Harus ada kemauan. Kalian harus benar-benar memperhatikan pola istirahat, karena otot itu terbentuk saat istirahat, bukan saat latihan. Saat latihan kalian hanya merusak otot tersebut, dan saat istirahatlah otot itu terbentuk. Oke, Syahn Prasena, Setia Sejati.